illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam lindungannya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curah luas kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Karlina, Ira Hasanah, dan Siti Zainab akan membawakan dan membacakan presentasi perkembangan psikologi anak prasekolah dengan dosen pengampu Ibu Eli Marlina MPD. Tema yang akan kami bawakan adalah fungsi bermain bagi anak prasekolah. Selamat menyaksikan video presentasi dari kami. Terima kasih. Nama saya Karlina akan menjelaskan tentang pengertian anak prasekolah dan perkembangan masa anak. Fungsi bermain bagi anak prasekolah. 1. Pengertian anak prasekolah. 2. Perkembangan masa anak. 3. Pentingnya bermain. 4. Jenis-jenis permainan. 5. Fungsi bermain. 1. Pengertian anak prasekolah. Anak prasekolah atau usia dini adalah anak yang berumur antara 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak senang berimajinasi dan percaya bahwa mereka memiliki kekuatan. Bermain bagi anak prasekolah tidak sekedar mengisi waktu, akan tetapi media bagi anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak prasekolah mempunyai nilai positif terhadap perkembangan kepribadiannya. 2. Perkembangan masa anak. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Sebagai individu berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan kemandirian. Menurut Havik Horst Monk 1988, tugas perkembangan masa anak usia dini diantaranya belajar mengenai perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin, mulai memiliki kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Belajar mengenai apa yang benar dan apa yang salah, atau perkembangan kata hati. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik pada masa perkembangan anak, yaitu 1. Anak bukan orang dewasa mini. Anak adalah tetap anak, bukan orang dewasa dalam ukuran mini. Anak memiliki keterbatasan dan dunia yang khas berbeda dengan dunia orang dewasa. Oleh karena itu, perlu kesabaran, toleransi, serta pengertian yang mendalam ketika menghadapi anak. 2. Dunia anak adalah dunia bermain. Dalam hal ini yaitu dunia yang penuh dengan spontanitas dan menyenangkan tentunya. 3. Anak terus berkembang. Selain tumbuh secara fisik, anak juga berkembang secara psikologis. 4. Senang meniru. Salah satu proses pembentukan tingkah laku diperoleh dengan cara meniru. 5. Kreatif. Anak-anak pada dasarnya kreatif. Mereka memiliki ciri-ciri yang oleh para ahli sering digolongkan sebagai ciri individu yang kreatif. Contohnya, rasa ingin tahu yang besar, tidak takut salah, berani menghadapi resiko. Saya Siti Zainab akan menjelaskan tentang pentingnya bermain dan jenis-jenis permainan. Pentingnya bermain. Apa pentingnya bermain bagi anak? Bermain mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitas, memecahkan masalah, menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuhkan kemauan berbagi dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan, dan menghasilkan gerakan baru. Piaget berpendapat bahwa permainan sebagai suatu metode yang meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak.
Adapun jenis-jenis permainan adalah pertama, permainan sensorimotor atau praktis, menggunakan semua indera dengan menyentuh, mengeksplorasi benda, berlari, melompat, meluncur, berputar, dan melempar bola. Yang kedua, permainan simbolis atau pura-pura, terjadi ketika anak mentransformasikan lingkungan fisik ke suatu simbol, sehingga bersifat dramatis dan sosiodramatis. Dalam permainan Pretend ada 3 hal yang biasa terjadi, yaitu alat-alat, alur cerita, dan peran. Yang ketiga, permainan sosial. Permainan sosial adalah permainan yang melibatkan interaksi sosial dengan teman sebaya. Yang keempat, permainan konstruktif, mengkombinasikan kegiatan sensori motor yang berulang dengan representasi gagasan simbolis. Permainan konstruktif terjadi ketika anak-anak melibatkan diri dalam suatu kreasi atau konstruksi suatu produk atau suatu pemecahan masalah ciptaan sendiri. Yang kelima, games. Games adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dan menyenangkan yang melibatkan aturan dan seringkali kompetisi dengan satu anak atau lebih. Saya Ira Hasanah akan menjelaskan tentang fungsi bermain dan kesimpulannya. Fungsi bermain. Fungsi bermain bagi anak prasekolah dapat dijadikan sebagai modal yang jika dilaksanakan dengan tepat, baik dilengkapi dengan alat maupun tanpa alat, akan sangat membantu mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Di antaranya, 1. Perkembangan intelektual. Melalui bermain anak, data belajarnya jadi banyak, mulai dari konsep, warna, bentuk, ukuran, jumlah, dan lain-lain. Dari situlah kognitif anak dan intelektual anak akan berkembang. Kedua, perkembangan bahasa. Dalam bermain otomatis, anak akan berkomunikasi dengan rekan mainnya atau temannya. Dalam komunikasi tersebut, secara tidak langsung, anak akan menambah perbendaharaan katanya. Nah, disitulah bahasa anak berkembang dan aktivitas bermain adalah merupakan laboratorium bahasa bagi anak. 3. Perkembangan sosial. Bermain merupakan pembelajaran bagi anak untuk bersikap sosial. Dalam bermain, anak diajarkan untuk saling membantu, saling memberi, gotong royong, dan masih banyak sikap-sikap sosial lainnya yang bisa diambil dalam bermain. 4. Perkembangan emosional. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan emosinya. Dalam bermain, anak dapat belajar untuk menyalurkan dan menahan emosinya. Anak juga dilatih untuk mengendalikan dirinya, menahan diri dari keinginan sekaligus sarana untuk relaksasi. 5. Perkembangan fisik. Secara otomatis, dalam bermain fisik atau tubuh anak akan bergerak. Dari gerakan-gerakan tersebut, motorik anak akan berkembang, sehingga anak dapat memiliki kecakapan motorik dan kecakapan penginderaan yang baik. 6. Perkembangan kreativitas. Kreativitas anak akan terbentuk dengan sendirinya dengan cara bermain. Mengapa? Karena dalam bermain anak akan berpikir bagaimana teknik dari permainan tersebut dan bagaimana teknik untuk memenangkan permainan tersebut. Bermain juga dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan bagi anak untuk meluangkan ide-idenya tanpa merasa takut karena dalam bermain anak memiliki kebebasan. Kesimpulan, anak laksana buku yang tak pernah habis dibaca. Setiap saat halamannya bisa bertambah dan berubah. Oleh karenanya, segala hal yang menyangkut anak hendaknya dilakukan secara bertahap atau gradual, terus-menerus dan berkesinambungan. Peran orang tua di rumah dan guru di sekolahlah yang memantau, memberikan rangsangan, mengarahkan, memberikan fasilitas, mengembangkan kreativitas anak sehingga dapat menunjang pembentukan karakter anak. Demikianlah video presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.